Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh relawan Bukber Akbar Pai Sinergi 2020, kepada seluruh Dermawan Indonesia, apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan kuat, semoga dalam keadaan yang baik-baik saja, dan juga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini ngopainya itu sangat spesial karena kita punya satu agenda khusus yang akan kita beritahukan, yang akan kita informasikan mengenai Bukber Akbar Pai Sinergi 2020. Nah, kalau misalnya kita bisa runut lagi nih setelah kita mulai dari kick off, terus rapat perdana, rapat kedua, dan mudah-mudahan ini bisa jadi jawaban dari teman-teman semua yang nanya kira-kira jadi apa enggak sih Bukber Akbar Pai Sinergi 2020 ini. Kalau misalnya jadi gimana, kalau misalnya nggak jadi dan apa, insya Allah akan dibahas sekarang, insya Allah akan dibahas hari ini oleh kapten kita, Kapten Cabin. Tapi sebelumnya gue mau menginformasikan, karena kita lagi ada di tempat ini, mohon maaf sebelumnya kita tidak memakai masker atau kita tidak memakai hand gloves, karena insya Allah mudah-mudahan sebelum kita melakukan siaran live ini kita sudah bersih-bersih, sudah ganti baju, sudah cuci tangan, dan juga sudah disterilisasikan dengan disinfektan. Jadi insya Allah sudah aman, itu bagian dari ikhtiar kita. Dan kenapa kita melakukan live ini tidak menggunakan conference? Karena dilihat dari pentingnya conference ini, jadi kita putuskan untuk bertemu langsung antara saya dengan Kapten Cabin, seperti itu. Mudah-mudahan semuanya dapat dimengerti dan mudah-mudahan ini jalan yang terbaik buat kita semua. Nah, kalau misalnya kita bicara beberapa minggu ini, beberapa bulan ini kan lagi happening isu-isu tentang corona, gitu, COVID-19. Ya mungkin ada yang sudah WFH, work from home, atau school from home, atau college from home. Nah, itu banyak banget imbasnya. Salah satunya ya nanti akan kita bahas. Pokoknya ini masih coba terus ngumpulin viewersnya, karena supaya informasi yang kita sampaikan ini tuh langsung semuanya dapat gitu. Jadi kita masih tunggu yang belum live. Jadi kalau misalnya teman-teman relawan lain yang belum tahu atau belum belum ngeh kalau kita lagi live, tolong kasih tahu teman-temannya, tolong kasih tahu divisinya supaya ayo ikut gabung di live-nya komunitas pecinta anak yatim. IG-nya itu @pecinta-anak-yatim. Jadi mulai sekarang coba ayo japri temennya atau di grup, ayo semuanya tolong lihat IG-nya karena ini sangat penting banget. Nah, kalau misalnya kita tadi bicara tentang COVID-19, banyak banget imbasnya. Salah satunya kalau gue pribadi itu berimbas banget sama yang namanya event-event kegiatan running. Salah satunya yang paling happening sih ada di salah satu kota lah, di kota Solo. Itu harus di cancel, bahkan ada yang di pending. Nah, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai sehingga semua dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, kalau daripada buat berlama-lama lagi, mudah-mudahan kita bisa lancar sampai dengan akhir ngopai ini, karena kita akan menghadirkan kapten kita, menghadirkan ketua Bukber Akbar Pai Sinergi 2020, yaitu Bang Cabin. Pada Bang Cabin dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang Cabin, gimana? Pas nih. Cukup? Oh, sinian ketemunya. Kita social distancing banget ya. Jarak. Lo sinian, Bang. Oh, sudah. Oke. Nah, udah kelihatan ya, ganteng banget nih hari ini pakai
pakai baju warna pink. Perut. Astagfirullah, iya perut ini kita harus ditahan kayak gitu. Jadi gimana Bang Cabin, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kabar sehat ya. Keluarga gimana? Alhamdulillah masih sehat, masih aman di Bogor. Masih aman? Di Bogor. Masih aman. Berarti dari Bogor ke sini. Iya kesini lah. Wah, oke. Jalanan lancar, Cen. Ya iya benar. Jalan lancar banget. Semuanya juga mungkin menerapkan di rumah aja ya. Iya. Pas banget ini kan hari Ahad juga lagi libur. Jadi banyak yang di rumah. Mungkin nih teman-teman relawan lagi banyak yang goler-goleran, lagi banyak yang santai-santai. Jadi sebelum kita mulai nih mungkin kalau ada yang mau ke toilet, ada yang mau cari cemilan, ada yang mau makan soto, gitu. Atau mau bikin Indomie dulu boleh aja. Jadi kita sini sebenarnya santai banget ya Bang ya. Santai Jadi sih, santai banget, nggak usah terlalu tegang. Ya, tegang lah, jangan. Nanti Iya benar. Dan gue juga mau Bang Cabin juga jangan terlalu tegang. Gue sebenarnya tegang sih sebenarnya. Jujur dia tegang. Dia kelihatan banget, tegang banget gue. Makanya ini mulai bulir keringat dari sini tuh udah mau keluar. Lihat tuh, keringatan semua. Santai Bang, santai. Emang panas ruangan. Oh iya. Panas. Mohon maaf ya, ruangan panas. Sengaja kipas angin kagak dinyalain, takut berisik. Iya, takut berisik, takut ngeganggu yang dengar. Ya, jadi dengeran suara-suara motor nggak ya? Mudah-mudahan sih nggak kedengeran. Ya, Bang Cabin, nih kita sambil ngobrol-ngobrol dulu aja ya. Kemarin gimana? WFH nggak? Work from home? Kalau gue sih kerja masih tetap, karena kan kerja di pabrik farmasi ya. Oke. Jadi kalau misalnya pabrik farmasi gue work from home ya rumah sakit suplainya dari mana? Ya gimana dong? Bener. Terus rumah sakit nggak ada, COVID ya makin menyebar. Benar sih, iya. Berarti bisa dibilang Bang Cabin ini sebagai salah satu garda terdepan untuk penanggulangan, untuk penyelesaian pandemi, membantu insya Allah ya Bang ya. Mudah-mudahan juga lelahnya jadi lilah nih ya. Insya Allah, karena udah mikirin bukber, mikirin kerjaan, mikirin kesehatan yang di rumah juga kan pasti. Ya mudah-mudahan juga buat teman-teman yang work from home atau masih bekerja seperti biasa, tetap jaga kesehatan. Oh ya nih, jangan lupa pokoknya selalu cuci tangan. Jangan lupa cuci tangannya pakai sabun selama 20 detik. Karena kalau nggak salah kalau nggak sampai 20 detik, dia nggak sampai 20 detik tuh ibaratnya kayak si virusnya itu belum ternetralisir. Oh, oke. Belum hilang lah. Ya. Jadi ditahan 20 detik ya. 20 detik. Terus dan 20 detik juga harus benar-benar ini ini semua ya. Betul. Terus kalau misalnya kayak kita tadi nih, kita dari luar naik motor, kalau bisa sampai rumah langsung ganti baju, terus langsung dicuci ya, terus kalau bisa sebelum kita salaman sama orang tua, kita cuci tangan kita, udah bersih semua. Jangan langsung salaman sama orang tua. Benar. Jangan sampai kita jadi bawa penyakit ke rumah ya, carrier. Benar. Jadi ini kita jauh nih dari rumah. Iya benar. Harus benar-benar waspada lah sama diri sendiri, sama lingkungan sekitar juga. Benar. Ya enggak? Yes. Oke, Bang Cabin. Yuk, nih kita langsung ngobrolin tentang bukber akbar nih ya. Kan sekarang isu COVID-19 ini lagi ramai jadi perhatian dunia ya. Bukan cuma Indonesia tapi dunia. Bukan cuma Indonesia aja yang terdampak. Terus banyak event-event yang sekelas besar seperti itu banyak yang terpospon atau tercancel. Nah, banyak relawan nih yang nanya nih ke pribadi atau dari admin PAI langsung di Japri kayak gitu kan. Sebenarnya gimana sih kelanjutan dari acara Bukber Akbar PAI Sinergi 2020 ini? Lanjut apa enggak? Terus kalaupun lanjut gimana? Terus kalaupun dipospon kapan? Banyak banget yang datang ke Japri ke gua atau ke admin. Nah, mudah-mudahan dengan press release ini dan sampaikan sama Bang Cabin, mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman relawan dan juga salah satunya donatur. Nah, donatur. Ini kan kita emang amanahnya besar. Amanahnya benar. Besar, kita semua juga berjalan dengan beratusan relawan dan banyak ribuan donatur yang ada di sini. Benar. Oke. Berarti gue langsung serahkan ke Bang Cabin ya. Oke.
Oke. Suara gua kayaknya udah serak banget ya. Minum ya. Mohon maaf nih, kita ngopai, Iya. tapi kopinya lagi dibikin dulu. Nanti kopi sesajen. Sesajennya nanti aja dulu. Saja nanti aja. Nggak apa-apa. Mm-mm. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini sih bukan kabar gembira juga, tapi memang kita semua perlu meyakini bahwa Suaranya berakbar ya. Serak ya. Oke, minta minum dong. Jangan kopi, air putih aja. Jadi gini, untuk keberlangsungan bukber ini Bukber Akbar Pride Sinergi 2020, sebenarnya dari sebelum-sebelumnya kita sudah membahas. Nah, kita sudah tahu keresahan teman-teman, keresahan donatur. Di terakhir nih, kayaknya gue kurang depan. Jadi suaranya kurang kedengeran ya. Iya. Kalau misalnya gue kurang depan. Oke. Jadi gini, sebenarnya keresahan ini berawal dari isu corona di awal Maret, yang masih tahu kan, yang kita nggak jadi rapat tanggal 12 Maret tuh. 12 Maret apa tanggal berapa? 12 Maret. 12 Maret ya? 12 Maret. 12 Maret kan kita nggak bisa rapat. Nah, kita masih tetap optimis bahwa Bukber Akbar Pride tetap jalan, gitu, ya kan? Nah, sampai dengan berjalannya itu, kita memutuskan bahwa teman-teman koor sama BPH juga, sama pihak PAI juga, kayak Bang Zul, Bang Den, Bang Zar, kita diskusi setelah rapat tanggal 12 itu. Kita nggak ada rapat ya, nggak ada rapat relawan, tapi kita rapat internal. Rapat internal itu antara koor, wakil koor, pihak PAI dan BPH. Kita mengadakan rapat itu. Nah, kita ngebahas nih tentang keresahan ini gitu. Awal-awal itu tanggal 12 Maret setahu saya itu masih sekitar puluhan lah yang terkena kasus corona, ya kan? Kita belum sampai booming tuh kasus-kasus corona. Ya mungkin booming Itali, Iran itu udah mulai merambah ke sana tuh coronanya. Sampai dengan nih ya. Sampai dengan ketika kita diskusi, kita ngeliat datanya itu kayaknya masih kita bilang cukup aman untuk kita berjalan di Bukber Akbar Pride ini. Tapi dengan satu ketentuan, kita berdiskusi dengan koor dan wakil koor dan pihak PAI dengan satu ketentuan. Kita bismillah, kita jalankan amanah Bukber Akbar Pride ini dengan catatan sampai dengan tanggal 5 Maret ini itu kurva kasus corona di Indonesia itu kurvanya nggak naik terus, dan salah satunya juga emang pada saat tanggal 12 itu juga kan BNPB aja sudah merilis bahwa darurat corona ini sampai tanggal 29 Mei gitu, ya kan. Dari pemerintah pun itu sudah menetapkan bahwa darurat corona 29 Mei. Tapi bismillah, dengan kita ya berjuang dulu sama-sama gitu untuk supaya Bukber Akbar Pride ini tetap berjalan, supaya di bulan Ramadan ini kita tetap mencari keberkahannya dengan berkumpul dengan adik-adik gitu, ya kan. Optimis kita masih cukup meningkat, tapi doa-doa kita juga kan sempat saya juga buat surat cinta untuk para relawan saudara surga bahwa Bukber Akbar Pride ini masih tetap berjalan. Mari kita kencangkan doanya, ya kan. Ya, kita tetap ikhtiar dengan usaha kita menyebar flyer Bukber Akbar Pride gitu, ya kan. Tapi sejalannya waktu itu dengan ketentuan yang sudah kita buat, kasus corona di Indonesia ini makin meningkat, semakin hari semakin meningkat, dan itu sampai dengan kemarin 4 hari yang lalu Pak Koor, BPH dan pihak PAI juga, kita selalu berdiskusi selama dari 4 hari yang lalu itu, selalu berdiskusi sampai dengan tanggal 4 kemarin tuh. Kita selalu berdiskusi, sepertinya harus ada pemutusan bahwa tanggal 5 ini kita putuskan Bukber Akbar Pride ini itu seperti apa, bagaimana gitu.
kelanjutannya. Nah, akhirnya dari kita semua mencoba untuk gimana ya? Ada yang bilang, udah bang, insya Allah corona sebelum Ramadan, ya kan? Sebelum Ramadan tuh selesai, udah nggak ada virus. Kita berdoa aja katanya. Kita udah meyakinkan itu, tapi kita harus butuh data. Gitu. Kita butuh data, kita butuh ibaratnya melihat event-event besar aja yang di Jakarta itu sudah di cancel atau enggak di pending sampai dengan tahun depan atau enggak akhir tahun, gitu kan? Karena ngelihat keresahan itu dan kita ngelihat juga data yang ada gitu, data-data yang ada dari BNPB juga selalu ibaratnya ngasih tahu lah, selalu nge-report bahwa kasus corona itu semakin hari semakin meningkat. Tapi alhamdulillah kita emang ngelihatnya negatif, selalu meningkat kasusnya, dan shock aja ya ketika selalu meningkat berbanding juga dengan angka kematian akibat corona itu semakin meningkat gitu. Karena kembali lagi kesadaran masyarakat di sini juga penting ya. Kami pun di sini menyadari gitu, kalau misalnya kami keluar dari rumah juga sampai dengan sini untuk berkumpul, ya kami menyadari bahwa kami ini juga bisa berdampak gitu, menjadi carrier sampai dengan ini. Tapi Bismillah aja, kita tetap waspada. Di sini pun tetap waspada, kita tetap jaga kebersihan kita, tetap cuci tangan dengan baik, tetap kita social distancing walaupun nggak sampai 1 meter ya, tapi setidaknya gitu kita tidak memakai masker, kita menghadap sini juga mengurangi droplet lah, mudah-mudahan ya. Dan juga kita sehat ya bang. Insya Allah Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah kita sehat gitu. Nah semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan, nah hari ini juga untuk menyampaikan ke teman-teman, kalau misalnya nggak ada seperti ini, nggak TikTok seperti ini, kayaknya kurang dapat gitu, kurang dapat pesannya ke teman-teman supaya pesan ini nyampai dengan baik dan dengan terarah gitu, supaya teman-teman juga paham lah bahwa oh bukber ini tuh seperti ini gitu arahnya. Ya kita nggak mau aja ketika relawan yang sudah terdaftar di Bukber Akbar Kai Sinergi 2020 dan donatur berbagai ribuan, banyak donatur itu ribuan, itu sudah meluangkan waktunya untuk bersedekah lah untuk Bukber Akbar Kai ini, tidak ibaratnya tidak sampai pesan ini gitu. Kita intinya berikhtiar supaya pesan ini sampai gitu ya. Nah gini teman-teman, tadi sudah diinformasikan bahwa banyak BNPB sudah mengeluarkan darurat corona, dan sampai sekarang pun Jakarta masih diperpanjang sampai dengan 29 Oh, sampai dengan 29 April. Mei. Wah. Nah, Jakarta pun sudah diperpanjang lagi sampai dengan 29 Mei gitu. Ya. Iya, makanya BNPB kan ya, nah iya benar, berarti ada yang kedistrak sama orang. Jadi sebenarnya BNPB itu sampai dengan 29 Mei darurat corona. Yang saya tahu di Jakarta itu Gubernur Pak Anies itu bilang minggu lalu perpanjang itu sampai dengan 19 April. Itu juga di Jakarta. Di Jakarta itu juga ketika 19 April itu juga tidak diputuskan bahwa itu keputusan mutlak, tapi ditinjau ulang. Ketika corona ini sampai dengan 19 April, mendekati 19 April lah, corona ini makin meningkat, ya otomatis bulan Ramadan kita juga harus harus mengamankan diri lah. Berlegowo ya. Ya berlegowo, mengamankan diri supaya ibadah di rumah, tetap bekerja di rumah gitu. Kembali lagi, kita harus bisa ngebantu lah, saling ngebantu satu sama lain gitu. Ya, corona ini bukan dampaknya kesehatan ya. Satu, kesehatan. Yang kedua itu bisa berdampak pada ekonomi masyarakatnya gitu. Karena itu kita melihat data itu, kita udah mempertimbangkan semuanya gitu, supaya apa yang kita diskusikan ini, apa yang kita kasih informasi ke teman-teman itu hasil diskusi yang panjang, hasil pertimbangan kita yang panjang gitu. Karena dari tanggal 12 pun kita selalu diskusi ulang,
perkembangan corona juga kita selalu update gitu. Maka dari itu, ini sih keresahan teman-teman yang dari 2 minggu yang lalu ya selalu nanya, ada yang nanya, ini bukber gimana sih kejelasannya, ini bukber kok kayak nggak ada jalannya. Emang kita sengaja sampai dengan tanggal 5 ini gitu menetapkan, memutuskan bukber Akbar Pai ini tuh seperti apa ya, karena pertimbangan itu tadi, banyak pertimbangan, banyak masukan juga dari orang-orang ya kan. Kita ada emang yang ibaratnya relawan, kayaknya kita masih bisa untuk mengadain bukber Akbar, masih percaya diri gitu. Tapi saya selaku ibaratnya penghubung teman-teman ya, kita semua juga diskusi sama-sama, BPH, kohort, pihak baik diskusi. Kita di sini memutuskan dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai rasa kepedulian dan kemanusiaan yang ada di diri kita gitu. Kita melihat banyak yang dibatalkan juga sampai dengan bulan Ramadan ya kan. Akhirnya sama-sama bismillah, bukber Akbar Pai Sinergi 2020 kita batalkan. Ada yang sempat bilang dipending aja. Sampai kan 2021. Wah, satu tahun. Tapi ya di sini bismillah kita batalkan. Nah, pembatalan ini kita akan menyambung lagi. Pembatalan ini pasti teman-teman dibatalin. Kira-kira dana yang sudah terhimpun itu seperti apa sih gitu ya? Biasanya kan teman-teman tuh menanyakan itu gitu. Donatur dermawannya siapa juga pasti menanyakan itu, dan kita juga sudah berunding juga semua pihak dari koor, pihak Pai, kita berunding bahwa di sini kita gue informasikan dulu ya, menginformasikan tentang langsung informasi dana aja ya, boleh. Itu yang penting sih. Gini teman-teman, mungkin ini yang nonton bukan hanya relawan Pai, tapi juga dermawan atau donatur juga. Jadi gue harus menginformasikan secara detail report mengenai penggalangan donasi bukber Akbar Pai gitu. Jadi kita sudah, jadi gini, bukber Akbar Pai diputuskan tanggal 4 itu dibatalkan. Jadi kita closing ini donasi bukber Akbar Pai itu tanggal 4 April kemarin. Jadi kita closing dananya itu 4 April. Nah, ini saya informasikan dana yang sudah terhimpun per tanggal 4 April kemarin itu sebesar 648.208.559 rupiah. Itu dana yang terhimpun dari teman-teman relawan yang sudah berjuang selama ini gitu. Dari kita pertama bertemu itu bulan Januari kita bertemu, kita sudah alhamdulillah dikasih semangat lah ya, dikasih semangat bahwa ada aja orang-orang yang sangat baik lah ngasih kita amanah donasi gitu, langsung buat 10 juta, buat 20 juta gitu ya kan. Itu ibaratnya alhamdulillah banget gitu. Apa yang kita udah usahakan gitu ya kan. Teman-teman usahakan gitu, itu langsung Allah kasih gitu. Allah kasih. Nah. Dan di tahun ini pun saya mungkin karena skema yang berbeda dan relawannya pun cukup baru ya, banyak yang baru juga. Banyak yang baru, jadi semangatnya itu baru. Teman-teman semangatnya baru, dan alhamdulillah kita itu baru berapa bulan di Januari, Februari, Maret ini kita baru 3 bulan itu udah mencapai setengahnya. Hampir mau setengahnya dari total dana 1,4 miliar. Hampir mau 1,5 lah, mepet 1,5 miliar lah. Ini mau hampir setengahnya gitu. Ya ini belum terjadi di tahun-tahun sebelumnya gitu. Selama 3 bulan di luar Ramadan, semangat donatur itu kencang. Ya inilah, dengan adanya donasi yang terkumpul saat ini, itu akibat dari teman-teman semua, sebabnya dari teman-teman semua gitu. Teman-teman yang udah berjuang, teman-teman publikasi yang selama ini berjuang desain flyer,
dengan skema yang 1 hari 1 flyer gitu. Ya walaupun memang ada skip-skipnya 1 hari ya, itu mah kita maklumi ya. Tapi ya itulah ikhtiarnya teman-teman publikasi, sehingga teman-teman yang selain dari tim publikasi kayak semua divisi itu bisa nge-share, menginformasikan bahwa Bukber Akbar Pai itu ada. Dari mulai Januari. Iya. Dari mulai Januari itu sudah mulai ada flyer-flyer yang muncul ya kan, paket-paketan donasi ya kan. Nah itulah, dengan ikhtiarnya teman-teman, semangatnya teman-teman, di sini kita sudah mencapai ini gitu. Di titik ini kita bisa merencanakan ini semua gitu ya. Kita bisa merencanakan ini semua sampai dengan di titik ini. Kembali lagi teman-teman, Allah itu yang kuasa gitu. Allah punya kehendak sendiri bahwa kita sebagai manusia itu alangkah baiknya banyak-banyak bersyukur apa yang sudah kita dapatkan gitu. Nah, dari itu juga saya merasakan kalau misalnya teman-teman itu sudah cukup baik lah, maksudnya dari relawan-relawan baru ya khususnya ya, saya nggak mau ibaratnya kok nggak ada gitu perasaan sedih kenapa Bukber Akbar Pai dibatalin. Saya tahu itu kalau misalnya emang saya pun sedih gitu, ngerasain ya, saya pun sedih gitu. Kenapa Bukber Akbar Pai di tahun 2020 yang saya ibaratnya yang saya sebagai ketuanya, ya mungkin Allah ngasih ini buat saya, rezeki saya ya kan, bisa bertemu dengan teman-teman ini yang luar biasa gitu, yang ibaratnya mereka sudah berjuang semangatnya gitu tanpa pantang menyerah gitu ya kan, walaupun memang di akhirnya kita ini tidak semanis karena cerita-cerita endingnya itu nggak semanis, tidak manis terus gitu. Iya benar. Tapi emang kita selalu patut untuk bersyukur karena kebahagiaan itu ada pada orang-orang yang bersyukur. Insya Allah ya teman-teman ya. Kayak pernah denger. Iya. Oke, jurnal syukur kita. Iya benar. Jurnal syukur ya. Jadi yang inilah kayak tim publikasi dengan kreatifnya juga mereka itu. Jangan lupa ya kalau misalnya itu teman-teman ikutin lah kayak jurnal syukur yang udah dibentuk sama tim publikasi nih. Tim publikasi kan sudah ibaratnya dia itu bikin konten, ibaratnya bikin suatu gerakan gitu, gerakan namanya jurnal syukur yang diupload di IG melalui IG story atau feed IG gitu ya kan. Nah gitu teman-teman, supaya nanti teman-teman ngikutin itu, supaya teman-teman bukan ibaratnya mau gimana ya, tapi tetaplah bersyukur, menebar kebaikan dengan informasi-informasi teman-teman. Kalian tuh bersyukur kan apa gitu, melihat apa. Berarti per tanggal 5 April dengan berat hati Bukber Akbar Pai Sinergi 2020 dibatalkan ya Bang? Ya, secara resmi. Jadi pokoknya per tanggal 4 April kemarin kita resmi memutuskan untuk dibatalkan Bukber Akbar Pai Sinergi 2020. Jadi gitu. Kita sudah pesan 1000 piece. Nah, 1000 piece itu udah jadi tasnya gitu, udah jadi dan sudah tidak bisa di-cancel, nggak bisa dibatalin gitu. Tumbler pun sudah kita pesan 2050 sesuai jumlah Laskar Langit yang nanti kita mau undang gitu di Bukber Akbar Pai Sinergi ya kan. Nah, itu sudah ada juga tumblernya. Jadi udah kita pesan, udah ada barangnya gitu. Sama barang-barang yang donatur kasih berupa barang ya, bukan berupa uang. Ini kita sebutkan ya, kita rincin juga, kita kasih tahu bahwa yang pertama tuh ada buku 440 piece, yang kedua ada pulpen 286 piece, yang ketiga ada pensil 641 piece, yang keempat ada penggaris 123 piece, yang kelima ada penghapus 1200 piece, yang keenam ada rautan 252 piece, yang ketujuh ada kotak pensilnya 36 piece, dan yang terakhir itu ada Al-Quran. Al-Quran itu sejumlah 5 piece. Yang nantinya kan emang ini barang-barang yang sudah dititipkan donatur, nanti kita salurkan juga. Tetap kita akan salurkan ke adik-adik Laskar Langit gitu. Baik itu dalam berupa uangnya dan barang-barang yang sudah terkumpul. Nah, dari sini teman-teman, para dermawanesya Pai, para donatur Pai yang sudah
menyisihkan sebagian hartanya untuk Bukber Akbar Pai Sinergi 2020 ini, dan relawan Pai khususnya ya, saya mohon untuk kesediaannya, ibaratnya dengan Bukber Akbar Pai ini dibatalkan, mohon dibukakan pintu apa ya, maksudnya keikhlasannya teman-teman relawan dan para donatur, bahwa kita sudah berdiskusi, koor dan wakil koor dengan pihak Pai, kita berdiskusi bahwa dana yang sudah terhimpun ini dan barang-barang yang sudah terhimpun juga ini akan kita tetap salurkan di bulan Ramadan gitu. Dana yang terkat sampai dengan tanggal 4 April ini kita salurkan tetap di bulan Ramadan. Kita salurkan gitu. Dengan dua opsi gini. Kita buat dana yang terhimpun berbentuk uang, kita akan buat penggalangan kita akan salurkan kedua, ada beasiswa dan ada paket sembako. Oke. Gitu. Nah, paket beasiswa ini itu nanti kita tetap salurkan. Karena kan di tahun sebelumnya kita sudah punya anak binaan ya kan, anak yang dikasih beasiswa sejumlah 25 anak. Nah, kita nggak mungkin kan ibaratnya kan tahun kemarin nih kan akadnya emang 25, tapi alhamdulillah ada dana lebih dari Bukber Akbar Pai sebelumnya di 2019 itu sejumlah berapa? 34. Ya, ada 34 anak yang kita biayai beasiswanya gitu untuk menghafal Quran gitu. Nah, seperti itu sih teman-teman, dan ini akad beasiswa ini dari total uang yang sudah terhimpun itu kita akan tetap salurkan sesuai apa yang sudah kita ikhtiarkan sebesar 25 anak. Jumlah 300 juta. Jadi nanti beasiswa ini kita salurkan itu nggak langsung brek ke anaknya dalam 1 bulan, tapi kita bertahap per bulan itu 1 juta gitu. 1 juta selama setahun, 12 bulan gitu, 25 anak ini gitu. Nanti kita akan report juga siapa aja anak-anaknya yang memang ini akad beasiswanya dikasih ke anak itu gitu. Oke, berarti gini Bang, biar lebih jelas lagi. Oh, iya. Berarti dari setelah tadi sudah diputuskan untuk batal, Ya. Dana yang terhimpun sudah banyak dan sudah hampir ya. 600 juta tadi ya saya catat 600, ya. 600 juta lebih. Terus ada donasi berupa barang yang sudah Ya. ada. Itu akan tetap disalurkan. Tetap disalurkan. Jadi buat para relawan dan donatur nggak perlu khawatir ya. Ya, Nggak perlu kita khawatir, salurkan. tetap kita salurkan. Cuman dalam bentuk sembako. Ya. Tadi ada dari total dana itu yang berbuat uang itu beasiswa. Tadi yang sudah saya jelaskan beasiswa. Nah, okay. yang kedua kan masih ada sisanya. Masih ada sisanya nih kan, mungkin nanya, "Oh, kok cuma beasiswa gitu Iya, ya?" betul. Kan? Kok sisanya kemana nih? Nah, Yes. sisanya ini, jadi gini, kita sudah berdiskusi karena dana beasiswa ini kan baru sejumlah 71 juta ya. 71 juta beasiswanya. Nah, tapi kan masih kurang. Mencapai 300 juta itu masih kurang. Jadi kita buat kayak misalnya akad santunan, akad sekolah, akad souvenir. Kayak cita gue. Nah, apa Ninis ya? Kayak Ninis. Kayak 3 akad ini kita konversi ke akad beasiswa. Nah, ini mohon keikhlasannya para donatur juga sama relawan bahwa akad yang sekolah, santunan sama souvenir ini kita konversi ke beasiswa gitu. Cuma kan akad souvenir kan, tapi kan udah apa sih? Udah dibelikan. Tumbler udah dibelikan. Berarti kan? kalau tadi ada yang ke skip, kita sudah ada tumbler 2050 ya kan? sama sudah pesan tas 1000 gitu. Nah, itu kan berarti kan souvenir ini udah ada sebagian dananya. Dananya udah dari bentuk barang lah, udah bentuk barang gitu. Kan nanti ada sisanya souvenir itu masih ada sisanya. Dan paket sekolah pun itu untuk pembiayaan tas juga di paket sekolah. Jadi sudah kita dalam bentuk barang 1000 piece tas sekolah gitu ya kan. Nah, ini paket santunan kan memang buat adik-adik Laskar Langit gitu. Nah, ini ketiga paket ini
kita alokasikan untuk dana beasiswa. Kita alokasikan untuk dana beasiswa, ya kan? Oke. Nah, kemudian sisanya kemana nih? Kayak paket konsumsi, Iya, transportasi, ya kan? Kayak paket apa lagi? Akad bebas. Akad bebas, ya akad Iya. bebas. Kayak paket bingkisan Bingkisan yayasan. yayasan. Nah, sama santun yayasan juga kan ada Iya. itu. Yang alhamdulillah santun yayasan sama bingkisan yayasan tuh udah full cover. Udah full cover kan? Udah full cover gitu. Makanya dari sisanya itu yang misalnya dari 600 juta kan udah dipotong 300 juta ini, kita akan aksi Peduli Corona. Peduli Corona ini apa? Peduli Corona ini kita akan belikan sembako. Wow, oke. Kita akan belikan sembako ya. Tolong gini, kita akan belikan sembako dan kita akan bagikan Ke ke adik-adik jumlah- kelas langit. jumlahnya Jumlah 1.200. 1.200. Iya. Oh, alhamdulillah. 1.200 gitu. Oke, berarti oh nih sekalian Iya, iya. sekalian gue tanya dong. Iya. Kok 1.200? Apa bukan 2050? Oh, iya. Sedangkan mungkin kan yang relawan tahunya 2050. Kenapa tuh? Oh, jadi gini teman-teman. Mungkin kita pada tahu, relawan yang lain pada tahu bahwa kita bukber Akbar Pai Sinergi 2020. Nah, kita bersinergi gitu. Kita bersinergi yang pertama dengan ASPEDI, Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia. Yang kedua itu dengan Taman Mini. Taman Mini Bukan. Taman- Mini Indonesia Indah. ya, TMI, Taman Mini Indonesia Indah. Jadi kita ada dua pihak sinergi. Yang TMI ini dia udah memfasilitasi kita untuk tempat dan sekarang itu masih ditutup ya kan. Dan yang kedua itu ASPEDI itu mereka memfasilitasi dekorasinya, keperluan acara lah ibaratnya. Lighting ya. juga yang keren banget. Ya pokoknya perlengkapan acara support kita lah gitu. Nah, gitulah dan mereka juga mensupport kayak misalnya kita rapat-rapat kemarin tuh ada layar gede Iya, tuh. iya, iya. Itu support dari ASPEDI juga. Kayak kita tuh rapat pertama di hotel juga kan. Kita support dari ASPEDI juga, mereka juga bantu gitu. Jadi emang sinergi ini bener-bener dari awal gitu. Dari awal ASPEDI juga dengan pihak PAI juga sangat terbuka, sangat ibaratnya mereka nge-support banget. Karena memang kita sudah dari tahun ke tahun juga kan, kita selalu bersinergi gitu dengan mereka dengan baik gitu ya. Alhamdulillah banyak peningkatan ibaratnya komunikasi yang dengan baik gitu, dan alhamdulillah masih bisa percayalah mereka dengan kita, dan kita juga masih bisa dipercaya oleh mereka untuk bisa ngebahagiain adik-adik gitu. Banyak ribuan, dan kenapa sih 1.200? Pertanyaannya gitu. Karena pihak sinergi kita sudah sebenarnya kita ada plotting jumlah Laskar Langit. Pembagian untuk jumlah Laskar Langitnya gitu. Dari yayasan binaan PAI-nya berapa, dari yayasan binaan pihak sinerginya berapa gitu. Sebenarnya ini kita sudah ngeplotting bahwa dari yayasan binaannya PAI kita 1.200. Kita plotting adik-adik itu 1.200 adik-adik yang kita bisa cover gitu. Yang kedua itu dari pihak sinergi itu jumlahnya 850. Jadi kan jumlahnya itu 2050 kan. Jadi karena kita melihat itu lagi, karena donasi kita nggak mencapai 2050, tadinya emang kita yaudahlah kita semua 2050 gitu. Tapi kan kembali lagi gitu. Sepertinya dana yang terhimpun ini tidak mencapai segitu. Sedangkan dari pihak sinergi pun udah, ya mereka juga udah cut. Udah ibaratnya mengikuti PAI gitu. Kalau misalnya PAI cut ya mereka juga cut. Cuma mereka juga menimbangkan juga bahwa ini nggak bisa diterusin. Iya. Nggak bisa diterusin. Dari pihak Taman Mini juga menyarankan plan C, plan D, plan E lah ibaratnya sampai dengan gimana abis corona diadakan lagi. Bukan bulan Ramadan, Iya. bulan-bulan Berarti bukan acara bukber. Akbar dong. Berarti bukber ya udah. Gimana nanti kalau misalnya tahun depan aja? Kan tapi gini teman-teman. Dana yang sudah terhimpun untuk 2020 tetap kita salurkan gitu. Kita nggak mau ngepending buat misalnya buat 2021 lama sekali saya ntar. Lama sekali gitu. Nah, itulah jadi gitulah teman-teman. Dari sini
dari sini kita memutuskan bahwa kita akan support untuk sembako ke 1.200 Laskar Langit binaan PAI. Iya benar. Binaan PAI. Ya sih ya, maksudnya secara logika kalau kita kasih kalau keperluan yang sangat mendesak saat ini tuh mungkin alat tulis iya. Tapi kan masih bisa dialihkan di bulan-bulan berikutnya. Tapi yang paling mendesak sekarang kan kebutuhan pokok biar supaya supaya bisa langsung dipergunakan gitu. Karena berdampak juga pastinya ke ekonomi Laskar Langit. Gitulah teman-teman pertimbangan kita ya. Yes. Ini pertimbangan para koor dan wakil koor, pihak PAI juga kan, dan kita juga. Dan emang isu corona ini bukan hanya kesehatan, tapi dampaknya ke ekonomi gitu. Ke ekonomi yang ibaratnya adik-adik Laskar Langit ini dan pengurus yayasan ibaratnya ya. Iya, mereka, itu benar-benar. Ya? Baru mau tanya, nggak apa-apa ya, sorry dipotong biar sekalian jelas nih. Kan di yayasan itu kan nggak cuma Laskar Langit, ada pengurus yayasan, ada pembina. Kalau gue secara pribadi ya, mereka itu secara ikhlas ngebina adik-adik Laskar Langitnya gitu. Apakah itu juga dapat? Jadi gini teman-teman, kita mungkin sudah sudah memikirkan dampaknya. Kembali lagi, apa yang sudah teman-teman ikhtiarkan, apa yang sudah donatur amanahkan gitu. Ini amanahnya untuk adik-adik pertama gitu. Tapi kan emang ada ada paket untuk bingkisan yayasan, santunan yayasan ya kan. Itu kan untuk yayasan gitu. Kembali lagi, kita usahakan dengan dana yang terhimpun ini, kita usahakan dengan semaksimal mungkin dana yang terhimpun ini untuk menyalurkan ke 1.200 Laskar Langit dalam bentuk sembako. Nah, bentuk sembako ini kita nanti akan kasih di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Iya benar. Di bulan Ramadan. Enggak dalam waktu dekat ini gitu. Tapi gini teman-teman. Tapi kita nanti ada namanya aksi Peduli Corona. Peduli Corona ini ya buat adik-adik Laskar Langit, adik-adik binaan PAI gitu. Sama pengurus binaan PAI, pengurus yayasan binaan PAI-nya ini juga itu bisa dapat. Tapi kita harus berjuang lagi teman-teman untuk ibaratnya sama-sama kita ngegalang donasi untuk aksi Peduli Corona ini. Karena dana kita untuk bukber kita cukupkan untuk adik-adik Laskar Langit. Tapi kalau untuk yayasan, untuk bina pengajar atau pengurus yayasan ya udah kita harus berjuang lagi gitu. Kita harus berjuang lagi untuk sama-sama ngasih ibaratnya sembako juga ke mereka ya. Nah, nanti juga sebenarnya kita ada dua aksi sih, Peduli Corona sama lumbung pangan. Tapi nanti untuk lumbung pangan nanti akan dijelaskan di akhir. Wait. Nih, berarti khawatir ada relawan yang baru tune in nih masuk ke live IG-nya PAI. Gimana kalau gue review dulu? Nggak apa-apa ya? Oke. Jadi gini, buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Kita sudah live kurang lebih hampir setengah jam lebih ya. Kita sudah bahas semuanya. Di sini gue mau ngerangkum dulu ya. Sebelumnya nih mau mengingatkan lagi, jangan sampai nanti ada kesalahan paham. Kita memang menerapkan social distancing ya saat ini. Cuma karena kendalanya kita harus memang bertatap muka, jadi kita adakan di tempat inilah ya. Jadi insya Allah juga sudah bersih, kitanya sudah bersih, dalam keadaan sehat. Kita sudah cuci tangan, sudah ganti baju. Mungkin Bang Cabin tadi juga udah mandi kali ya. Ini udah ganti baju yang ketiga ya. Udah, terus insya Allah kita dalam keadaan bersih. Jadi mudah-mudahan perut sudah terisi. Enggak, ini logo bukber loh Pak. Oh gitu. Tunggu yang penting ini jangan dulu. Karena biar yang baru nonton nih tahu gitu kan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bang Cabin kalau Bukber Akbar PAI Sinergi 2020 itu terpaksa dibatalkan karena menimbang beberapa banyak pertimbangan lah ya yang disampaikan tadi. Insya Allah dari dana yang sudah terkumpul, dari dana donasi dari semua relawan yang sudah berpartisipasi dan juga donatur akan disalurkan dan tetap akan dibagikan ya. Tetap kita akan salurkan di tahun ini dan di bulan Ramadan khususnya untuk aksi Peduli Corona sebar sembako. Ya, betul. Nah, jadi sebar sembako itu kita akan
karena kita nggak ada buka bersama, Betul. ya udah kita sembako aja. Sembako aja, gitu. karena sembako yang Karena- paling penting. Iya, karena paling urgent lah ya berarti. Betul. Terus juga ada beberapa tumbler, ada 2050 tumbler, iya, itu. ada 1000 tas, dan ada beberapa Iya. donasi berbentuk alat tulis iya. yang sudah diterima dan sudah dipersiapkan. Itu akan nantinya diberikan kepada Laskar Langit di Oh iya, itu event di berikutnya. Iya. Jadi gini teman-teman, untuk berbentuk barang, tas, tumbler ya kan, kan kita udah mesen tuh, Yes. udah banyak. Waduh, mesti juga. Bener. Kalau misalnya kita dalam kondisi genting kayak gini, social distancing kita udah harus digalakkan, masa kita harus memaksakan ibarat kita salurkan gitu di bulan Ramadan. Tapi kita sudah memikirkan bahwa bentuk barang itu kita akan berikan ke Laskar Langit juga gitu. Tetap ya? kita akan salurkan, tapi bukan dalam waktu dekat ini gitu. Betul. Karena jujur, nanti aja sembako kita akan lakukan bertahap. Nanti kita akan buat relawan, kita akan ibaratnya kita akan salurkan sembako itu tidak dalam satu waktu juga, tapi kita bertahap. Dan caranya juga nggak mengumpulkan massa, jangan mengumpulkan massa, dan kita pasti akan door to door. Door to door. Terus dana yang Dan sudah yang barang nih, taruh barang. Oh, belum. Barang kan belum tahu arahnya tuh mana. Nah, Oke. arahnya itu barang yang sudah ada di kita, yang sudah terhimpun ini, nanti kita akan sesalurkan itu pada saat kondisi sudah aman. Yang pertama gitu, keadaannya aman. Yes. Aman ibaratnya dalam arti virus corona ini udah hilang. Betul. Udah nggak ada yang ibaratnya untuk mengumpul massa itu Udah nggak khawatir lah ya. udah nggak khawatir lah, udah ibaratnya udah bisa ada event. Berarti kan emang nanti insya Allah barang-barang itu akan kita salurkan ke adik-adik Laskar Langit. Nanti kita akan buat juga event PAI selanjutnya gitu. Kalau misalkan udah kondusif, nah mungkin relawan yang baru juga nanti akan bisa hadir gitu. Makanya pesan saya tetap stay aja di divisinya masing-masing gitu. Tetap stay di divisinya masing-masing. Jangan keluar, dan ini divisi yang sekarang terbentuk untuk tahun berikutnya nanti bakalan ada informasi yang lebih detail untuk event-event PAI gitu. Oke, baik. Gitu teman-teman ya. Nanti intinya barang itu nanti akan disalurkan pada saat suasana kondusif, dan kita akan buat event PAI. Oke. Gitu ya. Berarti Berempat. buat relawan, walaupun kita sudah secara resmi di cancel, Iya. jangan live dulu ya. berarti Iya, ya? jangan live. Jangan live dulu. Jangan live. Karena masih banyak kebaikan yang perlu kita lakukan. Perjuangkan. Bener. Kita perjuangkan nih. Ingat tak? Butuh teman-teman juga, kita Iya. nggak bisa Ramadan ya. Iya, Ramadan itu tepat keberkahan, walaupun kita nggak saling sapa, walaupun kita nggak, ibaratnya sedih lah kalau misalnya sampai dengan Ramadan itu masjid itu sepi, kan sedih banget. Apalagi bulan Ramadan bulan paling berkah ya. Benar. Ya Allah, Nah, gitu. oke. Berarti relawan diusahakan, kalau bukan diusahakan ya, kalau bisa sih dengan ke lapangan hatinya, tolong jangan live dulu karena event kita belum selesai. Ya. Dalam tanda kutip bukan event bukber ya, karena Ramadan masih di depan mata. Walaupun, nah terus gini nih, tadi kan sudah ada informasi untuk BAP, Bukber Akbar Sinergi PAI per tanggal 4 di close untuk dananya ya. Dananya Terus berapa? kalau misalnya funding ke depannya, apakah masih ada lagi untuk yang lain kayak gitu? Jadi gini, tetap kita akan berusaha berjuang gitu funding, karena kita ngelihat juga isu corona ini dampaknya itu bukan sebulan 2 bulan. Orang-orang udah bilang dampak ini tuh kesehatan dan ekonomi. Ekonomi itu ibaratnya kita sebagai manusia yang ibaratnya bersosialisasi dengan manusia yang lain gitu, kita harus bisa sama saling ngebantu gitu. Kita bisa sama-sama saling bantu, dan disinilah teman-teman pihak PAI juga bergerak untuk mengumpulkan donasi, teman-teman. Mengumpulkan donasi untuk yang namanya aksi PAI Peduli Corona sama lumbung pangan. Lumbung pangan ya. Lumbung pangan. Oke. Gitu. Nanti untuk informasi PAI Peduli Corona dan lumbung pangan ini akan dijelaskan nanti sama Bang Zul. Oke. Ya kan terakhir nanti setelah semua pembahasan bukber PAI ini kelar sama saya, nanti akan dijelaskan dulu PAI Peduli Corona sama lumbung pangan gitu. Dan ini kita butuh teman-teman juga untuk kita sama-sama ngelakuin kebaikan ini gitu. Maksudnya kita sama-sama di bulan Ramadan, walaupun kita nggak kemana-mana ya kan, kita bisa lah nge-share kebaikan gitu. Betul. Dan mudah-mudahan
gue minta tim publikasi yang sekarang nih di Bukber Akbar Pay yang udah hebat banget kalau menurut gue, tetap kalian berkarya sih sebenarnya. Kalian berkarya dengan desain-desain kalian, dengan pemikiran-pemikiran kalian tentang kebaikan. Ya itu sih, biar ilmu kalian itu dapat berkahnya, dapat sedekahnya, kebermanfaatannya itu dapat banget. Apalagi kan itu suatu pahala ya, pahala besar ibaratnya di bulan Ramadan, walaupun nggak sampai apa ya ngumpul banyak orang, iya, mereka bisa ngedesain sendiri buat galang donasi teman-teman nih, galang donasi PDD Corona, sama nanti mungkin ada lumbung pangan gitu. Dan intinya dua program itu kita ngebantu adik-adik Laskar Langit juga, Yes. ya kan, sama masyarakat umum, Iya. kita bantu. Karena yang berdampak bukan hanya Laskar Langit, Iya. kayak pedagang-pedagang, mungkin ada ojek online ya. Itu berarti di luar dari donasi yang Bukber. terkumpul bukber. Berarti untuk donasi bukber di close tanggal 4 April. Ya. Seperti pasti banyak yang nanya gini, yang tadi disampaikan sama Bang Cabin itu akan dirilis nggak sih di grup? Dalam kayak misalnya donasinya dapat berapa, terus itu pasti akan di-share ya. Nanti kita akan share juga dalam bentuk tulisan, press release lah, Press release dari ya. kita juga tentang pembahasan hari ini nih. Pembahasan hari ini nanti kita akan share juga ke semua divisi biar bisa dibaca, dan mungkin nanti kalau misalnya ada yang belum live juga nanti bisa ya di IG Pay juga ada kan, nanti IGTV atau nanti YouTube lah. Oke. Tapi mungkin nggak dalam waktu langsung besok atau lusa gitu, tapi kan butuh proses. Tapi untuk press release nanti insya Allah setelah ini kita akan sebar semua divisi gitu. Jadi biar maksudnya tadi kan nyimak tapi mungkin nggak ngeh ya berapa jumlahnya. Nanti akan di-share lagi berapa jumlah pastinya. Terus sama pokoknya lebih detailnya ya Bang ya. Iya. Terus Nanti ada lagi lah kalau misalnya press release kelar, nanti ada juga flyer pengumuman dari GPI juga biar para donatur itu tahu langsung gitu bahwa yang kita usahakan ini agar uang yang sudah kita dapatkan, uang yang sudah kita perjuangkan bisa tersampaikan pesannya gitu, tersampaikan pesannya bahwa ini tanggal sekian bukber batal. Oke. Jadi flyer bukber yang sudah kita share gitu, itu udah nggak dipakai lagi. Dan misalnya gini, misalnya ada yang bilang kalau misalnya ada yang akadnya tetap bukber, nggak sengaja nih, PP profil WA masih tetap bukber. Ya, bukber kan, ya, termasuk gue juga kan. Takutnya itu nanti ada yang akadnya buat santunan, buat beasiswa, ya beasiswa itu masih mending ya, nanti bisa. Tapi intinya kalau misalnya ada donatur yang ibaratnya bilang atau enggak ada pesan lah dari donatur, ada sejumlah uang sekian ke para relawan nih pada Serdadu Surga ini beberapa Pay 2020. Jadi minta keikhlasannya untuk dialihkan ke akadnya ke aksi Peduli Corona ini gitu. Insya Allah sama-sama bermanfaat kok. Insya Allah sama-sama bermanfaat kok. Dan kita bakalan ibaratnya di bulan Ramadan kita tetap bergerak, kita bantu di mana adik-adik kita, masyarakat yang emang ya ibaratnya berdampak dengan corona ini, apalagi PHK kan. Iya, ada di PHK, ada yang ibaratnya udah kerja tapi nggak digaji, tapi nggak di PHK juga. Tapi cuma nggak digaji. Iya benar-benar. Di rumah nggak punya penghasilan. Nggak punya penghasilan gitu. Dan itulah teman-teman yang ibaratnya kita bisa saling ngebantu itu. Yang banyak lah udah influencer atau relawan-relawan kemanusiaan yang lain sudah melakukan ini gitu. Dan kita jangan mau kalah gitu. Yes. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan ya gas terus. Jangan ibaratnya kita tetap kita jalan dengan ibaratnya mau berlari, mau berjalan, yang penting kita sama-sama. Itu aja sih. Oke. Berarti tadi press release akan di-share dan juga semua yang sudah donasi masuk akan kita jabarkan sehingga terjadi transparansi keuangan. Terus juga setelah dari tanggal 5 ini donasi yang masuk akadnya mohon dialihkan ke Peduli Corona. Ya, minta tolong semua relawan juga inilah bahwa perjuangan kita itu
belum berakhir. Belum berakhir, oke. Perjuangan kita Jangan belum left, bro. Ya ini sih kembali lagi ke teman-teman, kembali lagi ke niat teman-teman, hati teman gimana, walaupun emang yang baru khususnya yang baru itu. Oke, lanjut. Yang baru, ada mau yang nanya baru. nih. Mau nanya nih. Yang baru ibaratnya khususnya yang baru nih. Iya, gimana tuh ya? Ya gimana, gue baru nih, belum ngerasain bukber akbar pay, yang ngelihat kayaknya wah banget. Kalau misalnya ada cahaya-cahaya gelap gitu ya kan, adik-adik tersenyum ya. Gue juga sedih. Iya sih. Gue juga ngelihat-lihat review tahun lalu tuh, ibaratnya kan gue juga bagian perlengkapan dulu ya. Nah itulah, gue rasanya ya Allah ngenes banget. Iya, Ini kan katakan gue, iya. Ngenes banget gitu ya. Ibaratnya ya, gitu teman-teman. Yang baru khususnya gini. Gue sih minta berpesan gitu. Gue pesan ketika gue nggak ada ibaratnya, misalnya nih tahun depan insya Allah ada bukber akbar pay 2021 ya, teman-teman masih ada di grup divisinya masing-masing. Gue sih berpesan sama ketua bukber akbar pay tahun depan, satu, teman-teman yang ada di divisinya masing-masing ini harus diutamain. Yes, bener. Karena ya kan, karena kita tahu semangatnya Ini teman-teman orang-orang yang hebat, parah. ada di divisinya masing-masing itu udah salut, Nggak diragukan ya. nggak diragukan lagi. Jadi udah nggak usah ada oprek-oprek lagi dah. Kalau bisa Tinggal dikit lah. tinggal ibaratnya tanyain sehat apa enggak, gimana mau ikut pay lagi apa enggak, Oke. bersedia apa enggak, tinggal follow up teman-teman yang di divisinya aja. Oke. Kalau itu sih saran, untuk saat ini saran gitu. Untuk ketua bukber akbar pay 2021. Oke. Kalau misalnya insya Allah kita tetap bisa dilapangkan hatinya, Amin. kita dimurahkan rezekinya, disehatkan semuanya ya kan, sampai dengan hadiah. Ibaratnya kita masih punya umur lah ya. Betul, insya Allah. Kita kan nggak tahu, Allah yang kuasa gitu. Allah yang kita nggak tahu ada ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa sama-sama gitu bergerak Oke. di pay, di bukber akbar pay selanjutnya. Ya. Tapi jangan lupa bukber akbar pay selanjutnya ada event-event pay yang lain. Jadi nanti tetap kita harus sama-sama. Makanya jangan left, jangan di divisinya itu jangan ibaratnya jangan berkecil hati lah yang baru-baru. Teman-teman semua, mohon maaf tadi keputus karena limit waktu yang apa ya? IG Live itu harus 1 jam ternyata ya. Yes, Oh. tahu sih gue tahu, cuman lupa ngingetin. Gua nggak tahu. Jadi harus ada 1 jam. Jadi ini kita Berkobar-kobar gua. lanjut di sesi berikutnya bareng Bang Cabin, masih bareng Bang Cabin. Iya. Sebenarnya ini yang paling krusial ya, Iya, tadi. karena menyangkut para relawan-relawan baru yang masih semangat-semangatnya nih Bang. Iya. Mudah-mudahan yang relawan baru udah bergabung lagi, jadi bisa disampaikan sama Bang Cabin. Tadi gimana Bang? Jadi gini, relawan-relawan baru yang emang tahun ini baru bergabung khususnya nih, Iya. yang ibaratnya kan tahun ini baru gabung pay, baru pertama kali ikut event pay khususnya bukber ya, belum pernah ikut event-event pay sebelumnya, kan udah susah-susah nih ngumpulin Iya. donasi, Udah capek daftar, seleksinya komitmen, Iya. Masya Allah, itu suatu perjuangan teman-teman. Kita perlu apresiasi. Iya, apresiasi. Khususnya dari saya sendiri apresiasi lah buat teman-teman yang emang udah berjuang dari awal, ikutin seleksi komitmen, seleksi alamnya ya kan. Alam mana nih? Alam nggak tahu. Ya pokoknya intinya yang sudah bergabung di divisinya masing-masing jangan left. Tahun-tahun berikutnya masih ada bukber akbar pay, insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Masih ada bukber akbar pay tahun-tahun berikutnya, sama masih ada event-event pay yang lain. Yes, benar. Ekspedisi Baduy, Selepai, Ekspedisi Baduy. Ekspedisi Baduy, Selepai gitu. Selepai. Nanti kan hitanan masyal juga Hitanan ada. massal, gitu. pengobatan gratis. Iya, pay klinik. Pay klinik. Gitu. Pay klinik rumah Nanti- lebah. Oh iya, rumah lebah pay juga. Rumah lebah. Hah? Bukber. Kurban. Oh iya, terdekat kurban. terdekat setelah bukber akbar pay ini sebenarnya nanti ada kurban. Iya. Kurban akbar. Kurban akbar. Via pay. Kurban akbar via pay. Ini pertama kali kurban akbar ya? Sebenarnya Iya. Pertama kali iya. kurban akbar, tapi sebelumnya kurban Sebelumnya udah kurban pernah. ya. Iya, kurban udah pernah, tapi ini kurban akbar karena jumlahnya yang banyak. Jumlahnya banyak. Jumlah ini ya, hewan kurbannya. Iya. Nah, nanti juga bakalan ada rekrutmen relawan yang lumayan banyak lah. Benar. Nah, itulah teman-teman. Kita masih banyak kebaikan-kebaikan lagi di Iya. PAI gitu. Masih bisa nyebar kebaikan lagi di PAI karena masih insya Allah kita masih tetap bergerak sama-sama, kita masih tetap menggalang donasi sama-sama. Jangan
jangan surut niatnya, jangan surut aksinya, supaya teman-teman itu tetap mendapatkan kebaikannya. Karena satu lagi yang saya bilang, ucapan alhamdulillah itu salah satu bentuk syukur kita gitu. Oke, alhamdulillah. Ya kan? Ya. Oke, Itu aja sih. Sama satu lagi nih, Apa kagak ada lagi? yang mau nanya ini kau. Bentar dulu. Enggak. Ini kita save for last ya. Ya, save for Ini last. warnanya udah ngejreng banget. Parah. Ini warnanya udah ngejreng banget dan gue suka banget warnanya. Elah. Ini susah deh. Nah, gini Bang Cabin. Tadi udah dijelasin semua panjang lebar. Alhamdulillah semuanya juga mungkin sudah nyimak dan sudah banyak yang paham mengenai press release ini. Ya. Tadi juga dijelaskan kepada yang relawan baru, Iya. jangan berhenti berbuat baik hanya di Bukber karena Ya, PAI masih banyak kegiatan-kegiatan, aksi-aksi baik berikutnya. Nah, aksi baik berikutnya ini, kalau nggak salah tadi kan sempat bilang lumbung pangan untuk Paiduli Corona ya. Nah, Paiduli Corona itu karena sekarang kita lagi menghadapi pandemi Corona dan banyak yang terdampak, PAI menyelenggarakan Paiduli Corona dan juga lumbung pangan. Nah, kayaknya ada yang lebih berkompeten buat sampaikan ya. Untuk menyampaikan ini nanti gue akan beralih ya. Gue akan beralih dan nanti kita panggil Bang Zul. Oh iya, Bang Zul berarti ya? Bang Zul, ya. Oke, Bang Zul. berarti kita sama-sama panggil Bang Zul. Untuk Bang Zul, dipersilakan. Saya ini dulu, saya bergeser dulu. Biar boleh, nanti kita nggak berdempet. Iya, Bang Zul di saya, tengah. saya kayaknya emang kita in frame. Saya In frame aja lah, in frame. Gitu. Biar nggak berdekatan. Oh iya. Oke. Oh iya, sebelum kita beralih ke Bang Zul, kita mau ngasih tahu, Bang Zul agak sini biar in frame. Kita mau ngasih tahu buat teman-teman nanti yang mau ada pertanyaan, kita akan buka sesinya di sesi terakhir. Nanti ada beberapa pertanyaan dari teman-teman relawan semua yang bisa kita bacakan dan juga insya Allah kita jawab. Nah, sekarang kita beralih ke Bang Zul. Bang Zul apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat luar ya. biasa. Allahu Akbar. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Istri sehat. sama anak-anaknya sehat. Alhamdulillah. Iya. Istri dan anak-anaknya sehat, alhamdulillah. Jangan dibalik ya, Bang. Iya. Iya. Oke, seperti yang kita tahu, kalau misalnya teman-teman mantengin IG-nya Pecinta Anak Yatim, itu pasti sering lihat Bang Zul warawiri ngangkat-ngangkat kerdus, terus ngangkat-ngangkat plastik yang isinya sembako ya Bang ya. Itu gue sih secara pribadi curious tuh, penasaran. Ternyata tadi disampaikan sama Bang Cabin itu Paiduli Corona dan juga lumbung pangan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bang biar teman-teman yang di IG ini tahu. Iya. Sebelumnya saya mau ngucapin apresiasi dulu Yes. setinggi-tingginya buat Ketua Bukber Bang Cabin beserta tim, juga para relawan Serda di Surga panitia BAP 2020 yang udah mempersiapkan BAP 2020 dengan sangat luar biasa. Tapi rupanya Allah berkehendak lain. Benar. Tapi kita yakin husnuzon sama Allah, ini adalah sudah kuasanya Allah. Kita punya rencana, Allah punya kuasa, dan semoga ini yang terbaik buat kita semua. Amin. Jadi untuk menghadapi pandemik ini, karena kan efeknya luar biasa ya. Iya. Efek ke badan juga nih, Bang. Sering banyak sakit maksudnya. Karena WFA ya. Oh iya. Rebahan, makan itu. Makan lagi, tidur lagi. Tapi ada juga ternyata yang dampaknya langsung nyata, terutama mereka yang pendapatannya harian. Oke. Belum lagi adik-adik kita, keluarga mereka, juga para pengajar dan pengurus yayasan binaan. Oke. Yang jujur Bang, di keadaan normal aja masih ada saudara-saudara kita, keluarga binaan PAI yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam keadaan normal. Apalagi dalam keadaan sekarang ini, itu lebih luar biasa itu. Makanya sewaktu awal-awal kami dari tim manajemen dan pengurus PAI inisiatif ngadain kegiatan Paiduli Corona. Tadi kan ada Paiduli Corona, terus ada lumbung pangan. Iya. Itu sebetulnya secara garis besar sih
programnya sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak wabah COVID-19 ini. Perbedaannya adalah kalau Peduli Corona ini khusus untuk binaan PAI. Binaan PAI. Baik itu Laskar Langitnya, keluarga mereka, maupun para pengajar dan pengurus yayasan binaan PAI. Oke. Itu alhamdulillah kita udah distribusi itu. Oh sudah ya? Sudah distribusi sembako, terus madu anak, sama madu murni. Oke. Madu anak ini kenapa sih kita ngadain madu anak? Penting juga nih Bang Hari dan teman-teman semua kita kasih tahu. Salah satu cara terbaik supaya COVID-19 ini nggak menyebar selain social distancing adalah meningkatkan imunitas. Oke, imunitas ya. Nah, kita kan mikirin anak-anak nih, Laskar Langit nih. Bener. Kebetulan kita juga punya produk tuh madu anak. Makanya kita distribusi itu yang pertama kali. Bahkan kemarin udah langsung ada testimoni dari pengurus yayasan Pak Zul, itu madu anaknya bisa dapat lagi nggak, banyak yang cocok nih ternyata. Alhamdulillah. Oke. Dan ini akan kita teruskan programnya insya Allah. Karena dari ini informasi lagi, kita tuh ada 16 rumah belajar binaan sebetulnya, ada 16. Itu baru tercover 9. Oke, berarti masih ada banyak masih ada 7 lagi yang belum tercover dari Peduli Corona. Itu. Jadi kita ngasih sembako sama sebetulnya sih tadinya mau ngasih itu juga, selain madu anak, madu murni, juga mau ngasih masker. Oh oke. Tapi kayaknya nyari masker yang proper ya. Yang proper kan kita lebih dahulukan buat medis. Iya benar. Makanya alhamdulillah kita baru bisa ngasih masker kain. Masker kain. Yang masih bisa dicuci ya. Setidaknya kita minimalisir banget lah. Nah. Sama kita juga ngasih bukan hand sanitizer. Apa tuh Bang? Tapi hand wash. Oh ya, penting. Jadi kita juga sadar masker sama hand sanitizer itu sebetulnya lebih diutamakan buat garda terdepan kita nih, yang lagi berjuang melawan virus COVID-19. Itu dari Peduli Corona, Pak. Dan insya Allah kita akan terus berlanjut. Alhamdulillah donasi juga sudah berlanjut. Kita juga akan ngadain Peduli Corona sesi kedua gitu, untuk mengcover semua rumah belajar binaan. Jatuh. Grogi kayaknya kameranya. Kameranya atau kameramennya grogi nih. Maaf guys, ada kesalahan teknis. Bukan karena COVID-19 ya? Bukan. Iya, kita ada juga program lumbung pangan. Kalau tadi kan terbatas ya, buat penerima manfaatnya itu terbatas, Laskar Langit, keluarga mereka, sama pengurus yayasan binaan. Nah, kita juga ada yang program buat umum, namanya lumbung pangan. Untuk kita umum ya Bang? Lumbung pangan. Kita disupport sama relawan siaga. Relawan siaga dari Bandung. Alhamdulillah kita udah distribusin 400 paket sembako. Alhamdulillah, 400 paket sembako. Kemarin Bang Ari ikutan? Ikut. Alhamdulillah. Yang di Bogor. Gimana Bang? Saya balik nanya ya, jadi host. Terharu sih, ternyata saudara-saudara kita yang harus keluar untuk kerja dalam tanda kutip di jalan ya, itu sangat berdampak banget gitu. Karena ya mungkin banyak yang social distancing, WFH, jadi pedagang-pedagang juga sepi gitu kan. Terus juga yang pekerja harian lah, ojol-ojol juga. Apalagi pedagang yang di sekitar sekolahan. Iya, sekolah. Karena hampir libur, hampir sebulan setengah kayak gitu. Nah itu akhirnya kita alhamdulillah dikasih kesempatan sama relawan siaga juga para donatur untuk distribusi paket sembako. Walaupun kalau dibilang sih ya bagi sebagian orang mungkin kecil ya, paket sembakonya senilai 100.000, tapi bagi yang menerima ya saya kadang merinding ya. Ketika dapat testimoni dari mereka, senyum sama doa tulus mereka gitu kan. Ada yang sampai haru Bang. Ada yang sampai, maksudnya
masih ada loh yang apa? Kok masih ada sih yang mikirin orang kayak saya kayak gitu. Ternyata masih banyak orang baik kayak gitu. Masih banyak alhamdulillah orang baik. Nah, itulah teman-teman mungkin yang tadi saya nyambung ke ajakan Bang Cabin, teman-teman relawan, terutama yang baru gabung sama Pai, jangan ngiri. Nge-left maksudnya. Jangan nge-left dari grup. Masih banyak peluang kebaikan, masih banyak tiket-tiket surga yang semoga bisa kita sampaikan. Dan semoga kita juga jadi semacam apa ya, maklar ya. Iya, Maklar kebaikan. maklar kebaikan. Kalau gue sales kebaikan, Bang. Sales kebaikan. Sales kebaikan. Jadi sales itu kan nawarin ya. Kadang-kadang orang ada yang mau donasi tapi nggak tahu gimana. Ya udah gue jadi sales, ikut. Mantap, Bang Hari. Ya jadi teman-teman, kita masih ada program Paiduli Corona sama Lumbung Pangan. 400 paket sembako itu jumlah yang kecil kalau saya bilang dari semua yang terdampak ya. Tapi walaupun kecil, kita alhamdulillah itu sudah mencakup Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Alhamdulillah kita sudah distribusikan ke semua wilayah itu, karena memang wilayah COVID-19 paling banyak di Indonesia ya di Jabodetabek, terutama Jakarta. Dan kecamatan tempat tinggal saya di Bang Nari, Kalideres, itu penderita COVID-19 nya terbanyak. Tapi alhamdulillah saya sama keluarga dikasih kesehatan. Istri saya itu ada 4 anaknya. Enaknya. Sehat semua. Saya kaget. Oh, baru 2 minggu kita distance kok tiba-tiba langsung 4 gitu. Ternyata anaknya. Sehat semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga juga Bang Haris serta keluarga, teman-teman yang ada di sini, Bang Cabin, Bang Sandy, Kak Alfi, Kak Eci, Ko Jami, saya sebutin ya, the man and woman behind the skin. Semoga kalian sama keluarga kalian juga diberi kesehatan. Juga teman-teman relawan, teman-teman donatur, para pengurus Yayasan Binaan Pai juga selalu diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah. Amin. Semoga sih wabah corona ini segera berakhir lah. Amin, amin, amin. Segera berakhir, apalagi mau Ramadan ya. Iya, benar. Kita mau nikmatin lagi tuh tarawih jamaah ya. Benar. Udah 2 minggu nggak sholat Jumat aja kayak ada kangen. Iya. Itu setiap dengar azan sholat wajib, saya tuh kayaknya gimana gitu ya. Iya, benar. Di satu sisi biasanya ke masjid, tapi ini nggak boleh gitu. Iya, benar. Ya tapi ini semua demi kebaikan lah. Dan Pai juga berkomitmen untuk mendukung pemerintah memutus penyebaran COVID-19 dengan social distancing. Insya Allah. Saja mungkin Bang Hati, ada lagi mungkin? Kalau nggak ada pertanyaan nanti saya tanya. Mungkin pertanyaan bukan dari gue, Bang. Oke. Ada mungkin kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman semua, sekarang kita buka kolom komentar. Buat teman-teman yang mau nanya tentang apa sih Paiduli Corona dan juga yang lain-lainnya, mungkin bisa langsung ditanyakan aja. Untuk pertanyaannya dipersilahkan. Oh ya, informasi tambahan, kalau teman-teman gimana nih kalau ada yang mau ikutan aksi untuk Paiduli Corona ataupun lumbung pangan, kita persilakan, tapi dengan prosedur dan ketentuan yang sudah kami tentukan. Yang pertama, dia harus sehat banget. Iya. Dia harus sehat banget, memastikan bahwa dirinya sehat, nggak lantas jadi masalah nanti ketika distribusi. Yang kedua, pengenakan sebisa mungkin APD, masker, hand glove, atau siapin hand sanitizer, karena nanti kita akan berhubungan langsung sama penerima manfaat ya. Oke lah kita sehat, tapi jangan sampai kita jadi sumber penyakit buat si penerima. Tuh. Sama beberapa ketentuan nanti sudah ada di press release ya. Press release yang nanti diberitahu itu ada ketentuan kalau teman-teman mau ikutan jadi relawan untuk distribusi Paiduli Corona maupun lumbung pangan. Oh ya, untuk Paiduli Corona next
kita itu bakal jadikan rumah belajar ini sebagai lumbung pangan darurat, Pak. Oke. Jadi kita akan stop, masing-masing rumah belajar akan jadi buffer sembako. Oh, oke. Kenapa jadi buffer sembako? Karena ini kan efeknya agak panjang. Syukur-syukur sih enggak ya, tapi kita juga prepare 2 hingga 3 bulan ke depan. Kita harus pastikan kebutuhan dasar buat adik-adik dan para pengajar itu terpenuhi. Terpenuhi, betul. Sembako Kebutuhan dasar untuk pangan ya? Betul, untuk pangan. Kebutuhan dasar untuk pangan. Itu aja kali. Oke. Mungkin kalau misalnya mau ada yang ditanyakan boleh kita buka kolom komentar. Jadi buat teman-teman nanti, misalnya ada yang mau tanya tentang Bukber Akbar Pai juga boleh. Tadi kalau ada yang kurang jelas atau mau tanya tentang lumbung pangan dan Pai Duli Corona, boleh banget. Ini dibuka untuk sesi tanya jawabnya. Iya, dan juga buat teman-teman sekalian, kalau misalnya ketinggalan dari siaran pertama kita, insya Allah nanti kita akan rilis di YouTube kita di Pencinta Anak Yatim. Jangan lupa subscribe. Kalau untuk YouTube itu di subscribe, terus jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau misalnya nanti ada video baru dari Pencinta Anak Yatim, di subscribe. Di notification dan juga komen, share, dan like. Waduh, kayak YouTuber gue ya. Allahu Akbar. Oke, kita buka pertanyaan pertama. Asar. Oke, kita jeda dulu ya. Sambil kita jeda sholat azan asar, masih dibuka untuk pertanyaan sesi tanya jawabnya. Jadi masih kita buka untuk pertanyaannya teman-teman yang mau nanya tentang Pai Duli Corona dan juga Bukber Akbar Pai Sinergi 2020. Pertanyaan pertama, yang pertama nih Bang, buka oprek nggak untuk yang Pai Duli Corona? Boleh jawab mungkin langsung ya? Oh iya, sebelumnya saya mewakili Pai minta maaf juga nih ke teman-teman relawan, karena situasinya seperti ini ya. Kita juga harus memahami social distancing, terus juga harus memastikan kesehatan relawan segala macam. Untuk kegiatan Pai Duli Corona dan lumbung pangan ini, mohon maaf kita nggak open recruitment. Jadi relawan yang nanti terlibat itu lebih ke penunjukan sifatnya. Penunjukan dari Pai berdasarkan persyaratan dan kriteria yang tadi saya sebutkan. Sehat jasmani rohani. Betul, sehat jasmani rohani. Terus ada ikan. Suasana keluarga sekali ya. Sampai di rumah Bang. Terus Oke, lanjut Bang. Ya, jadi memang untuk kegiatan Pai Duli Corona dan lumbung pangan ya Allah. Istighfar. Berarti untuk Pai Duli Corona untuk sementara tidak ada open recruitment, tapi penunjukan langsung. Betul. Dengan kriteria yang sudah maksudnya persyaratannya sudah di-approval sama manajemen Pai seperti itu. Ini untuk memastikan keselamatan sih yang pertama. Bukan hanya keselamatan ke relawan, tapi juga ke menerima manfaat. Benar. Apalagi penerima manfaatnya paling besar adalah adik-adik kita. Betul. Jadi kita harus pastikan juga kesehatan mereka. Betul. Itu aja kali Bang. Ya. Pertanyaan kedua. Berarti itu masih tetap pertanyaan keduanya itu masih tetap pertanyaan tentang oprek. Jadi sudah dijelaskan tadi untuk tegaskan kembali bahwa untuk Pai Duli Corona dan lumbung pangan ini untuk Pai mohon maaf tidak membuka open recruitment dikarenakan
banyaknya pertimbangan kalau kita buka oprek ya Bang ya. Jadi hanya sistemnya penunjukan. Mungkin salah satu teman-teman yang nonton atau lihat IG ini, kalau seandainya ada admin Pai yang japri, nah siap-siap aja. Kalau siap jasmani dan rohani dan lagi dalam keadaan sehat dan juga nanti kita bekali dengan APD dan siap waktu, tenaga dan juga materinya, boleh langsung gabung sama kita. Oke Bang. aja, Bang Ari. Kurang lebihnya cukup. Mau kita panggil Bang Cabin lagi nggak? Biar kita closingnya bertiga. Boleh Boleh ya? Sekalian promo ya. Ada yang perlu di Itu betul. Panas Bang, panas. Nggak. Bang Cabin. Nah, jadi gini teman-teman. Ini yang dari awal sudah mulai gonjreng. Gonjreng. Sudah mulai terlihat warnanya sangat cerah. Apa sih? Oh ditunjuk ceritanya. Warnanya sangat cerah. Ini adalah ini adalah rencana dari gimana sih? Gue sampai belibet nih saking ibaratnya- amaze-nya. Ini adalah rencana yang insya Allah kita keluarkan desain baju dan Bukber Akbar Pai Sinergi 2020. Warnanya kalau kata orang pink Fanta ya. Astagfirullah. Pink magenta. Magenta. Fanta susu. Kalau gue sih lihatnya Fanta susu. Fanta susu. Ini fuchsia tau kalau Apa susu? fuchsia. Nah, ini Udah tuh gembira. ini sebenarnya dari segi logo, konsep dan juga warna sangat menarik. Jadi kalau misalnya itu mau di Kalau misalnya emang, jadi gini teman-teman, kalau misalnya emang teman-teman kan beberapa emang dibatalkan nih ya, tapi kita emang udah mengkonsepkan semuanya dari mulai baju, acara, perlengkapan semuanya lah kita sudah ikhtiarkan gitu, dan Allah emang berkehendak lain. Jadi untuk ini untuk ya mengobati kali ya, Ya. bukan mengobati juga sih, tapi nggak tahu Mengurangi. ya mengurangi ibaratnya Kesedihan. bukan kesedihan sih bang, sendiri kerinduan tentang bukber akbar gitu. Saya agak susah kenang-kenangan. Saya agak susah Bang kalau kata-kata itu. Aduh. Karena udah lama dari kejombloan. Mungkin lebih universalnya kenang-kenangan kali. Iya, ini lebih universalnya kenang-kenangan. Buat kenangan teman-teman, kalau misalnya emang Bukber Akbar Pai 2020 itu tetap ada, karena ada semangatnya teman-teman gitu. Bener. Jadi kalau misalnya emang teman-teman mau punya baju ini, tapi kalau yang nggak suka baju pink sih nggak maksain. Ih, gue sih. suka lah. Tapi jujur, ini beli baju ini sama dengan kalian sudah berdonasi juga. Iya. Untuk Pai Daily Coffee. Tuh, donasi guys. Iya, harus membeli berbagi. sambil berbagi. Berbagi. Donasi guys. Nanti kita akan banyak flyer-flyer membeli sambil berbagi. Membeli sambil berbagi. Iya. Nanti kita akan open PO Iya. pemesanan yang mungkin tas, tumbler, ya kan? Kantornya keren tuh Bang. Iya. tumbler keren banget. Bagus banget. Sumpah. Iya. Iya. Nah itu. Tahan panas, tahan dingin, tahan kesepian nggak? Iya. Alah. Tahan panas. Panas. Panas dia jalan sama dia. Tapi ada satu yang sulit untuk Ya, ditahan. ada. Rindu. Rindu. Tapi ini obat rindu lagi nggak ada ya bang? Karena obat rindunya cuma ketemu. Oke, berarti nantikan aja flyer-flyer berikutnya untuk mendukung kegiatan Paiduli Corona. Siap. Entah itu untuk flyer open donasi atau penjualan yang sambil berbagi Ya, untuk merchandise tumbler, lah. merchandise Pai 2020. berakbar Pai Sinergi 2020. Kita buat merchandise. Itu kalau gue sih jujur beli loh. Iya. Kok warnanya keren banget. Iya. Ya. Nah, ini kita udah hampir di akhir acara live. Mungkin gue mau coba tanyakan kepada Bang Cabin dan juga Bang Zul, kira-kira apa closing statement ataupun harapan untuk kedepannya, harapan dan kemauannya kedepannya untuk Pai, utamanya untuk pandemi COVID-19 ini. Mungkin dari Bang Cabin dulu. Ya. Jadi saya sih harapannya untuk teman-teman nih, khususnya untuk teman-teman beberapa Pai,
jangan patah semangat, jangan melihat bahwa ini tuh suatu musibah yang berkepanjangan gitu. Tapi kita harus bisa sama-sama berdoa, sama-sama beraksi lah, berikhtiar juga untuk sama-sama ngebantu orang lain. Jangan sampai dengan adanya kita di rumah aja, tapi hati kita juga ya di rumah aja gitu, nggak berkeliling juga. Maksudnya hati kita jangan sampai diam, ketika ada orang lain yang benar-benar kesusahan di jalan, di tetangga kita lah, minimal tetangga kita gitu. Ya, kita jangan sampai seperti itu. Kita memang diturunkan musibah, tapi jangan sampai hati kita itu benar-benar merasa egonya itu tinggi. Egonya tinggi, ibaratnya nggak mau nolongin orang lain, nggak mau keluar rumah, nggak mau terpapar oleh apapun lah. Ngelihat orang lain, kan banyak tuh orang-orang yang lain kayak meninggal dan atau semacamnya kan, batuk sedikit aja dibilang corona, flu dikit aja corona. Nah, masalah itu kembali lagi teman-teman, diuji ini bukan hanya tentang ekonomi kita, bukan hanya kesehatan kita. Yang ketiga adalah satu lagi yang harus kita pahami gitu, bahwa yang diuji ini adalah mental kita gitu. Mental kita, tentang perasaan kesabaran kita, tentang rasa kepedulian kita gitu. Peduli dan berbaginya itu yang harus kita tekankan. Dan semoga teman-teman di Bukber Akbar Pai Sinergi 2020 yang udah berjuang dari awal sampai dengan saat ini belum akhir. Ini belum akhir, jadi teman-teman bisa berjuang sama-sama, kita benar-benar sama-sama sampai dengan waktu yang tidak bisa ditentukan seperti wisuda saya. Oh iya, guys, mohon doanya ya Bang Cabin, ini udah tahap wisuda sebenarnya. Mau dicangklongin toga aja. Harapannya sih semoga COVID ini segera berlalu. Segera berlalu sebelum bulan Ramadan. Amin ya Allah. Ramadan. Kita doakan sama-sama semoga ini cepat berlalu dan kita bisa sama-sama bisa berkumpul lagi, bikin aksi bareng lagi. Oke, teman-teman ya. Dari saya sih itu. Mungkin dari Bang Zul? Kalau dari saya sih ngingetin kita semua ya, termasuk saya pribadi, bahwa ada musibah yang jauh lebih besar ketimbang musibah wabah COVID-19 ini, yaitu musibah keimanan. Jadi jangan sampai wabah ini berubah menjadi musibah keimanan ketika kita nggak mengimani bahwa ini semua adalah merupakan takdir dari Allah, udah jadi qadarullah. Tugas kita cuma menerima, ikhlas dan ridho, karena mungkin sebaik-baik ganjaran buat kita adalah ridho Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah tuh ridho pada mereka dan mereka pun ridho terhadap segala keputusan. Semoga kita semua teman-teman ridho bisa menerima ini dengan ikhlas, lapang dada, sambil juga kita tetap berpositif thinking, berpositif acting, bukan acting pura-pura ya. Positif semangat, positif kegiatan, bahwa dalam keadaan ini pun kita masih bisa membantu orang lain. Dalam keadaan ini pun masih ada orang yang jauh lebih sulit dari kita. Dalam keadaan ini pun kita masih bisa buat mereka tersenyum. Jadi saya tetap mengajak teman-teman untuk ikhlas, ridho, dan juga tetap bergerak dalam kebaikan. Walaupun fisik kita ada di rumah, tapi tadi Bang Cabin bilang hati kita nggak boleh ada di rumah. Tetap bergerak. Dan kebaikan kita harus seperti ini ya. Dekat sama Rasul. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah hampir di ujung acara. Bukan hampir, malah udah hampir di ujung acara. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita informasikan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dimengerti oleh teman-teman relawan semua, donatur dan para dermawan Asia yang melihat. Mudah-mudahan apa benar tadi kata Bang Cabin dan juga Bang Zul, mudah-mudahan pandemi corona ini bisa cepat selesai sebelum Ramadan ya Bang. Amin. Ini amin ya Rabbal alamin, karena kita mau berkumpul, mau merasakan Ramadan dengan keadaan tenang dan nyaman. Sekian acara ini. Satu informasi. Oh ya, Satu informasi nih. apa?
Yang awal kan sempet ke-skip tuh. Apa tuh? Videonya udah 1 jam. Yang Oke. awal itu nggak ke-save. Oh iya, Nggak ke-save. yang 1 jam awal itu nggak ke-save. Nggak ke-save. Jadi nanti kalau untuk IG Pie nggak bisa IGTV. diupload. Mhm. Nggak bisa diupload kan nggak ke-save. Live IG. Kan Oh, live IG-nya IG-nya nggak ke-save, di-save. Bang. Oke. Jadi nanti ada di YouTube. Nanti mungkin seminggu lah. Ada proses editing, Editing. tapi mudah-mudahan nggak lama. Nggak lama. Mudah-mudahan nggak lama. Jadi buat Nanti- yang mau lihat video fullnya, kita ngobrol ngopai ini, kita akan share nanti di YouTube. Jadi tapi jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan lonceng. Pencinta anak yatim. Pokoknya dari sekarang coba di searching Iya. YouTube-nya, jangan lupa di subscribe sama di pencet lonceng. Ya, jangan lupa di-share ke para donaturnya. Betul. Biar mengetahui semua informasi yang ada tentang ini semua. Gitu. Benar. Tentang apa yang sekarang kita bicarakan. Oke, terima kasih Bang Cabin, terima kasih Ya. Bang Zul atas waktunya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semuanya juga bisa kembali seperti semula. Amin. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf kalau misalnya ada kekeliruan. Yang salah datangnya dari kita, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Stay healthy, stay positive mind, dan jaga selalu keluarga di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopai, ngobrol asik Bareng bareng Pak.